Sebagai penikmat film, kita pasti punya genre favorit yang mampu membangkitkan emosi terdalam kita. Salah satunya adalah film horor, genre yang selalu berhasil menyuguhkan sensasi ketegangan dan adrenalin melalui kisah-kisah menakutkan serta suasana yang mencekam. Namun, tahukah kalian, di balik kengerian yang tersaji di layar lebar, ada kisah nyata yang justru jauh lebih mengerikan daripada fiksi manapun. Ya, ada film horor yang terinspirasi dari peristiwa nyata yang membuat setiap detik ceritanya terasa begitu menakutkan dan mengerikan. Dalam video ini, kita akan menyelami cerita di balik 4 film berdasarkan kisah nyata dan menyelami fakta-fakta di baliknya. Nomor 4, Borderland, berdasarkan kisah nyata dari Adolf the Jesus Constanzo. Borderland adalah film yang dirilis pada tahun 2007, karya Zev Burman yang menceritakan kisah sekelompok mahasiswa Amerika yang pergi ke Meksiko untuk liburan musim semi. Di sana, mereka bertemu dengan orang-orang aneh. Salah satu teman mereka diculik, disiksa, kemudian dimutilasi. Mereka segera menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan penculik, tapi juga dengan sekelompok kultus kuat dan geng narkoba yang dipimpin oleh seorang pembunuh berantai dari Amerika. Para teman berjuang bertahan hidup sementara satu persatu mereka diburu dan dibunuh. Filmnya sendiri benar-benar menakutkan, dan sebagian ceritanya memang benar-benar terjadi. Di balik gelapnya dunia kriminal dan okultisme, ada satu nama yang menjadi simbol kengerian dan kekejaman yang sulit dipercaya. Adolfo the Jesus Constanzo, seorang pembunuh berantai, pengedar narkoba, sekaligus pemimpin kultus yang kisahnya menggabungkan dunia mistis dan kekejaman nyata. Pada tahun 1989, kasusnya mengguncang dunia ketika mahasiswa asal Amerika Serikat bernama Mark Kilroy ditemukan tewas secara brutal di Meksiko. Tapi ceritanya jauh lebih kelam dari sekedar pembunuhan biasa. Ini adalah kisah sebuah kultus gelap, pengorbanan manusia dan dunia narkoba yang penuh dengan kejahatan mengerikan. Adolfo the Jesus Constanzo lahir di Miami, Florida dari keluarga imigran Kuba. Sejak masa mudanya, Constanzo sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia okultisme. Ia belajar ilmu voodoo dan menjadi murid dukun lokal yang mengajarkan praktik pola mayombe, sebuah ritual yang melibatkan pengorbanan hewan dan pemanggilan roh. Suami ketiga ibunya juga seorang pengedar narkoba yang memperhatikan ajaran ini secara bersamaan. Dari situ, Constanzo terpapar dunia narkoba dan mulai menjalin hubungan dengan kartel-kartel gelap yang menguasai perdagangan obat terlarang. Ketika memasuki usia dewasa, Constanzo memutuskan pindah ke Meksiko. Di sana, ia membentuk sebuah kelompok kecil yang berfungsi sebagai pengikut sekaligus kaki tangan dalam bisnis narkoba dan praktik okultisme. Hanya dengan janji perlindungan supranatural, ritual pembersihan roh, dan ramalan, ia memikat para pengedar narkoba elit di Meksiko untuk bergabung dan mempercayainya. Namun di balik janji-janji itu, ada sisi gelap yang jauh lebih mengerikan. Constanzo dan kelompoknya menjalankan ritual pola mayombe yang ekstrim. Mereka percaya bahwa pengorbanan manusia adalah kunci untuk mendapatkan perlindungan supranatural agar bisnis narkoba mereka tidak diganggu oleh aparat hukum. Pada tanggal 13 Maret 1989, Constanzo memerintahkan anak buahnya untuk mencari korban manusia yang akan dijadikan bahan dalam ritual kuali besarnya. Korban yang malang itu adalah Mark Kilroy, mahasiswa Universitas Texas yang tengah berlibur musim semi di Meksiko. Pada malam penculikan, Mark sedang berada di luar sebuah bar. Anak buah Constanzo menculiknya dan membawanya ke sebuah peternakan terpencil. Meski Mark sempat mencoba melarikan diri, ia berhasil ditangkap kembali dan dikurung di sebuah gubuk. Setelah 12 jam penyiksaan, Constanzo sendiri yang membunuh Mark dengan parang, memenggal lehernya dari belakang, namun penyiksaan itu belum berhenti di situ. Ketika polisi menggerebek peternakan itu, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang kalian duga. Tidak hanya mayat Mark Kilroy, tapi juga terdapat 15 mayat lainnya yang dimutilasi dan dikubur di sana. Tubuh-tubuh korban ditemukan dengan luka yang mengerikan. Kedua kaki Mark telah dipotong dari lutut ke bawah. Otak dan tulang belakangnya pun hilang. Di sebuah gubuk lantai penuh darah dan beragam kuali besi berisi otak manusia, serta bagian-bagian tubuh yang tercampur aduk dengan hewan-hewan. Para anak buah mengaku bahwa mereka menggunakan tubuh manusia dalam ritual pengorbanan demi menjaga kelangsungan bisnis narkoba agar mereka terlindung dari kejaran polisi. Setelah penyelidikan panjang, Constanzo melarikan diri ke kota Meksiko bersama beberapa pengikutnya. Namun, saat polisi datang untuk menangkap mereka, Constanzo panik dan menembak dirinya sendiri. Dalam keputusasaan, ia juga memerintahkan anak buahnya menembak dirinya dan satu orang lainnya hingga tewas.
Ketika polisi masuk, mereka menemukan tubuh Constanzo penuh lubang peluru dan berhasil menangkap para pengikut yang lain. Nomor 3, The Haunting in the Connecticut, berdasarkan kisah nyata dari Al dan Chairman Snedeker. Film yang disutradarai oleh Peter Cornwell ini dirilis pada tahun 2009, mengisahkan keluarga Campbell yang pindah ke sebuah rumah baru supaya lebih dekat dengan rumah sakit tempat anak mereka yang sedang berjuang melawan kanker akan mendapatkan perawatan. Namun ternyata rumah tersebut menyimpan rahasia kelam sebelumnya. Rumah itu pernah digunakan sebagai tempat persemayaman jenazah dan masa lalunya yang traumatis mulai muncul dengan cara-cara yang mengerikan pada keluarga itu. Masa lalu itu menghantui keluarga Campbell dengan cara-cara yang mengerikan. Perlahan kejadian-kejadian aneh dan menakutkan mulai terjadi, membuat suasana rumah berubah menjadi penuh ketegangan dan ketakutan yang tak terjelaskan. Di balik rumah-rumah tua yang tenang, terkadang tersembunyi kisah-kisah kelam yang tak terbayangkan. Kisah nyata berikut datang dari Southampton, Connecticut, dan melibatkan sebuah keluarga yang harus menghadapi teror supernatural yang luar biasa. Pada tanggal 30 Juni 1986, Al dan Chairman Snedeker pindah ke sebuah rumah baru di Southampton bersama 5 anak mereka, termasuk Phillips, putra mereka yang sedang berjuang melawan kanker. Tak lama setelah pindah, Chairman menjelajahi rumah dan menemukan ruang bawah tanah yang aneh. Di sana ia menemukan berbagai alat rumah duka yang pernah digunakan, seperti pengangkat peti mati, tanda kaki dan kepala untuk jenazah, serta kursi roda jenazah. Ternyata, rumah itu dulu pernah berfungsi sebagai persemayaman jenazah. Kejadian aneh mulai terjadi. Philip sering melihat sosok seorang pria muda berambut panjang hingga pinggang. Sosok ini kerap mencoba berbicara padanya dan bahkan mengancam dirinya. Dan terkadang hanya berdiri sambil menyebut nama Philip. Dan yang membuat situasi semakin mengerikan, Phillips dan adiknya Bradley tidur di kamar yang dulunya merupakan showroom peti mati. Phillips juga mengeluh sering mendengar suara-suara aneh. Ketika keluarganya membawa keluhan itu ke dokter, Phillips didiagnosa menderita skizofrenia. Namun perubahan perilaku Phillips menjadi semakin jelas. Ia mulai suka mengerjai adiknya, seperti mengunci salah satu saudara mereka di dalam peti mati dan kemudian mengaku lupa pernah melakukannya. Melihat kondisi ini, Chairman memutuskan untuk mengirim Phillips tinggal bersama kerabatnya yang lain. Setelah itu, suara aneh-aneh yang selama ini mengganggu Phillips tiba-tiba berhenti. Tetapi seperti sebuah balasan, kekuatan tak terlihat itu mulai mengganggu anggota keluarganya yang lain, terutama keponakan mereka yang tinggal bersama. Suatu malam, keponakan itu berlari ketakutan ke arah Chairman dan berkata, "Tante Chairman, dia datang. Apa kamu merasakannya?" Chairman kemudian melihat bekas tangan yang bergerak naik ke bawah rok keponakannya. Anjir, ini dilecehin setan, cok. Kejadian demi kejadian mengerikan terus berlanjut. Chairman dan Al hampir tercekik saat mandi. Kemudian air tiba-tiba berubah menjadi merah seperti darah dan berbau mayat. Keduanya juga mengalami pelecehan oleh entitas tak dikenal pada malam hari. Ini kalau di tempat kita genderuwo namanya. Asli, beneran. Keluarga Chairman tidak tahan lagi dan memutuskan menghubungi pendeta untuk mengusir roh jahat tersebut. Namun dua pendeta pertama yang datang begitu ketakutan hingga mereka meninggalkan rumah itu sebelum pengusiran selesai. Selanjutnya, mereka menghubungi Ed and Lorraine Warren, pasangan pemburu hantu yang sangat terkenal, serta John Zavis, seorang ahli paranormal. Kemudian mereka datang untuk menyelidikinya. Setelah penyelidikan mendalam, Lorraine menyimpulkan bahwa rumah itu memang dihantui oleh roh jahat. Bahkan, para pekerja yang dulu pernah berada di rumah itu diketahui melakukan nekrofilia yang dipercaya memperkuat energi gelap di tempat tersebut. Setelah 3 kali upacara pengusiran roh, akhirnya rumah itu dibersihkan dari kejahatan yang mengintai. Hingga kini, rumah tersebut masih berdiri kokoh dan pemilik baru tidak lagi melaporkan kejadian aneh apapun. Nomor 2, The Entity, berdasarkan kisah nyata dari Doris Bitter. Sementara Poltergeist yang meraih sukses di box office, ada film lain yang kurang terkenal namun bertema serupa. Film ini berjudul The Entity, yang dibintangi oleh Barbara Hershey. Film ini menceritakan tentang seorang ibu muda bernama Corlan Moran yang hidupnya berubah setelah diserang berulang kali oleh kekuatan tak terlihat di rumahnya. Cerita Corlan sendiri terinspirasi dari kisah nyata Doris Bitter, yang kisahnya juga diangkat ke dalam sebuah buku berjudul The Entity, karya Frank De Velita, pada tahun 1978, dan kemudian diadaptasi ke dalam sebuah film. Doris Bitter tinggal di sebuah rumah tua dan hampir roboh di Culver City, California bersama anak-anaknya. Ia adalah seorang ibu tunggal dengan masa lalu yang penuh trauma, termasuk kekerasan yang dialaminya, serta masalah alkohol. Suatu hari, seorang wanita tua memperingatkan Doris bahwa rumah yang ia tinggali sangat berhantu dan berbahaya. Tak lama kemudian, Doris mulai mengalami kejadian aneh, bau busuk yang tak terjelaskan,
benda-benda bergerak sendiri, suhu ruangan yang mendadak berubah ekstrim, dan yang paling mengerikan, serangan fisik oleh entitas tak kasat mata. Kisah ini menarik perhatian dua penyelidik dari laboratorium parapsikologi dari Universitas California, Barry Taft dan Kerry Gaynor, yang kemudian melakukan investigasi mendalam. Penyelidikan berlangsung selama sekitar 10 minggu. Para ilmuwan dan mahasiswa menyaksikan berbagai fenomena aneh. Pintu dan kabinet terbuka sendiri, benda-benda dilempar tanpa penyebab, seperti panci yang terbang, bola cahaya hijau kekuningan yang bergerak cepat dan seolah memiliki kesadaran, suhu kamar yang mendadak dingin membeku, dan yang paling mengerikan, Doris melaporkan dirinya diserang secara fisik dan seksual oleh entitas yang tidak terlihat. Ia merasakan tubuhnya ditahan oleh dua sosok kecil, sementara sosok yang lebih besar menyerangnya. Namun, bukti foto dan video yang dia ambil selama penyelidikan tidak pernah berhasil merekam kejadian itu secara jelas. Seringkali hanya berupa cahaya samar atau foto yang terlalu terang. Bahkan kamera dan alat perekam terkadang tidak berfungsi dengan baik saat fenomena terjadi. Kondisi psikologi Doris juga menjadi perhatian, karena tekanan mental dan trauma masa lalunya sangat terlihat. Para penyelidik sempat menyarankan agar ia mendapatkan bantuan profesional. Namun, Doris tetap yakin bahwa apa yang dia alami bukanlah kejadian psikologis biasa. Kasus Doris Bitter ini memunculkan perdebatan besar. Apakah fenomena tersebut benar-benar paranormal atau hanyalah manifestasi dari kondisi psikologis Doris? Penyelidik Taft sendiri mengakui bahwa aktivitas tersebut mungkin merupakan poltergeist, sebuah fenomena yang dipicu oleh energi psikis individu yang biasanya mengalami tekanan emosional. Bukti fisik yang minim dan tidak konsisten menimbulkan skeptisme dari banyak pihak. Meski demikian, pengalaman Doris dan kesaksian keluarganya tetaplah menjadi salah satu laporan paranormal paling terkenal dan dipelajari di dunia. Kasus ini mengajarkan kita tentang betapa misterius dan kompleksnya batas antara pikiran, emosi, fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Apakah yang dialami Doris benar-benar hantu atau entitas gaib? Atau mungkin sebuah panggilan dari bawah sadar yang muncul dalam bentuk yang tak terduga? Yang jelas, kisah ini tetap membuka ruang bagi kita untuk berpikir, bertanya, dan mencoba memahami hal-hal yang melampaui batas pikiran manusia. Nomor 1. The Girl Next Door. Berdasarkan kisah yang dialami oleh Sylvia Likens. The Girl Next Door menceritakan kisah seorang gadis bernama Meg dan saudara perempuannya Susan. Setelah orang tua mereka meninggal, mereka dikirim tinggal dengan bibinya, Ruth, dan 3 putranya, Willie, Ralphie, dan Donnie. Disinilah mimpi buruk Meg dimulai. Meg disiksa, diperkosa, dipukuli, dan dimutilasi oleh bibinya dan anak-anaknya. Seorang tetangga bernama David mencoba membantunya kabur, tapi hal itu gagal. Orang yang sudah menonton film ini beberapa ada yang memuji, dan juga membencinya karena penggambaran grafis tentang kekejaman yang dialami Meg sangat sulit diterima oleh para penonton. Namun yang paling mengerikan adalah cerita ini berdasarkan kisah nyata seorang gadis bernama Sylvia Likens. Di balik dinding-dinding rumah tua di Indianapolis, terdapat kisah memilukan yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Kisah ini bermula pada tahun 1965, ketika seorang gadis muda bernama Sylvia menjadi korban dari kekejaman yang tak terbayangkan. Sylvia Mary Likens lahir pada 3 Januari 1949 di Lebanon, Indiana. Pada usia 16 tahun, ia adalah seorang gadis ceria yang penuh semangat, yang menyukai musik The Beatles dan memiliki impian besar. Namun hidupnya berubah drastis ketika orang tuanya yang bekerja sebagai pedagang keliling memutuskan untuk meninggalkan Sylvia dan adiknya Jenny di bawah perawatan Gertrude Beniewski. Ya itu. Seorang ibu tunggal berusia 37 tahun selama mereka bekerja di luar kota. Gertrude tinggal bersama 7 anaknya di rumah yang terletak di 3850 East New York Street. Awalnya, Sylvia dan Jenny merasa diterima olehnya. Namun sering berjalannya waktu, situasi berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka. Gertrude mulai menyiksa Sylvia secara fisik dan emosional. Ia dipukuli dengan sebuah sabuk, tongkat, dan kayu, serta dipaksa untuk mandi air panas sebagai hukuman. Selain itu, Sylvia juga dipaksa untuk memakan makanan sisa dari tempat sampah dan dihina di depan anak-anak Gertrude. Autopsi terhadap tubuh Sylvia mengungkapkan lebih dari 150 luka di seluruh tubuhnya, termasuk luka bakar, memar, dan luka sayatan. Di perutnya, terdapat bekas luka berbentuk angka 3, dan sebuah tulisan di perutnya, "Aku seorang pelacur dan aku bangga." Tulisan itu dibakar dengan besi panas. Kondisi fisiknya sangat parah, dengan sebagian besar kulitnya terkelupas, dan tubuhnya sangat kurus akibat kelaparan. Jenny, adik Sylvia, juga menjadi saksi bisu dari kekejaman ini.
Pada suatu malam, Jenny berbisik pada seorang polisi bahwa aku keluar dari sini dan aku akan memberitahumu semuanya. Kata-kata itu menjadi sebuah kunci untuk mengungkap kebenaran. Pada Desember 1965, Gertrude Baniszewski bersama dua anaknya, Paula dan John, serta dua remaja tetangga, Choi Hubbard dan Richard Hobbs, ditangkap dan diadili atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Selama persidangan, terungkap bahwa mereka semua terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan Sylvia. Gertrude dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun ia dibebaskan pada tahun 1985 setelah menjalani 17 tahun penjara. Ia kemudian pindah ke Iowa dan meninggal pada tahun 1990 akibat kanker paru. Jenny, adik dari Sylvia, yang selamat dari penderitaan ini, menjalani hidupnya dengan trauma yang mendalam. Namun, ia juga menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Untuk menghormati Sylvia Child's Advocacy Center didirikan untuk melindungi dan mendukung anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Organisasi ini bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa tidak ada anak lain yang mengalami penderitaan serupa. Kisah Sylvia Likens adalah pengingat mengerikan tentang betapa gelapnya sisi manusia. Namun, melalui tragedi ini, kita juga bisa belajar untuk lebih peduli dan melindungi mereka yang paling rentan di antara kita. Jadi itu dia 4 film horor yang diangkat dari kejadian nyata. Menonton film horor memang begitu menghibur. Tetapi ketika kalian sadar bahwa sebagian besar apa yang kalian lihat atau tonton bisa jadi sebagian benar adanya, istilah hiburan pun menjadi terasa menyeramkan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan komentar, karena itu adalah Absolute Cinema yang sebenarnya. Dan kalian bisa pencet tombol subscribe untuk mendengarkan celotehan gue selanjutnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.